Ya, teman-teman di malam hari ya. Jadi sebelum teman-teman mengusulkan untuk di-update emitennya ya, silahkan dilihat-lihat dulu siapa tahu emiten punya teman-teman sudah masuk ke daftar updatean teman-teman ya. Mulai dari sini ya, dari selamat nih, selamat info 03 bulan Oktober sampai ke nomor nomor 13. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah nomor 13 ya. Terakhir nomor 13 nih teman-teman ya. Nomor 8, nomor 7, nomor 6 ya. Ada nomor 4. Nah, terakhir nomor 13. Berarti sekarang nomor 14 teman-teman. Atau enggak bagian ke-14. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, terima kasih untuk komentarnya, like-nya, share-nya, subscribe-nya juga terima kasih. Yang telah berdoa juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan donate berupa super thank terima kasih juga ya. Doa dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Baik, kita bahas langsung ya emiten punya teman-teman. Baik, yang pertama ada KLBF teman-teman ya. KLBF. KLBF ya. KLB Pharma. Ada yang berkomentar KLBF ya. Saya ada deh teman-teman. Ya baik. Dari Bro Benny ya. KLBF kumaha katanya. Dari Bro Arnes Tadriano ya 3051. KLBF dan KF masih di sideway katanya. Nuhun sawangsuna. Baik, kita lihat KLBF dulu. KLBF itu perasaan udah ya KLBF ya. Kita dulu KLBF. Oh, udah dimasukin ke watchlist cuman belum dibahas ya. Sorry teman-teman, saya suka ya nggak ada cuma satu doang. Untuk KLBF teman-teman ya per hari ini ada yang masuk lagi nih si Poren sudah mulai net buy lagi ya. 6,9 miliar ya. Terus di bandar lokalnya juga ada si AZ nih teman-teman sudah mulai masuk ya si AZ ya. Porennya si BB yang mimpin ya untuk tanggal 3. Si AK si BK ya broker duanya bagus sih teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ya dari mulai tanggal ini nih, mulai tanggal 19 September ketika dia turun ternyata ada akumulasi seorang Poren teman-teman. Bahkan Poren per hari kemarin aja ngambil 6,9 waktu ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 September dia ngambil lumayan teman-teman ya. Hampir 26 miliar ya. Jadi si KBLBF nih kalau secara TA masih posisi turun teman-teman ya. Ini dalam posisi turun ya. Perhatikan, tapi dia ngasih tanda kenaikan nih di sini teman-teman bagus nih. Dia ngasih dua tanda kenaikan, satu di angka 1115, yang keduanya di angka 1135 teman-teman jadi tanda kenaikannya. Nah, kita geser ke bawah dulu deh teman-teman ya. Biar tanda kenaikan saya bikin update-nya dulu ya. 05 10 25 kita gedein dulu deh teman-teman ya karena ini kalau sudah mulai di break area sini saya pikir sudah mulai bisa di up teman-teman. Cuman karena si MA 200-nya berada di atas candle ya, masih potensi penurunan masih ada. Terus si MA10 sama MA20 pun masih menuju ke bawah, artinya masih potensi penurunan dan pas banget di tanda penurunan sekarang ya. Saya hapus dulu teman-temannya karena sudah dilewatin ya. Lewat satu tick itu teman-teman ya. Nah, masih ada sorry. Masih ada penurunan di level 1015 teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak jatuh ke situ ya. Mudah-mudahan sebelum jatuh ke 1015 itu ditahan dulu ya. Tapi sini tidak ada tahanan lagi ya, kecuali si bandar porenya ngambil terus. Nah, kenapa turun? Perhatikan bandar lokalnya teman terus ngehajar terus ya. Ini si bandar lokalnya ngehajar terus teman-teman. Si LG, si AK nih. Ini AK kan broker foreign ya teman-teman, tapi masuk ke lokal. Artinya lokal KW gitu kan. Kalau si LG emang lokal teman-teman ya. Jadi si LG, si AK KW, domestik KW ya. Pasti bandar lah ini teman-teman. Karena terdeteksi sini bandar kan. Jadi si LG sama si AK ngehajar terus teman-teman si KLBF ini. Tetapi si KLBF ini cenderung ditahan terus sama si bandar, bukan ditahan, ditampung ya. Nah, kalau teman mau ngambil jangan maksakan ngambil dulu ya. Karena masih potensi ada penurunan ketika MA10, MA20 berada di atas kanan dan menuju ke bawah. Ini MA200 pun masih berada di atas, artinya masih potensi penurunan. Lebih baik sabar dulu untuk menunggu, teman sabar dulu kan kalau foreign banyak duitnya, teman-teman beda dengan retail gitu kan. Teman-teman harus pakai strategi juga ya. Tunggu sebentar
sampai betul-betul si MA10-nya berada di bawah candle kembali, teman-teman. Bisa dijemput dengan candle atau dengan si MA10-nya yang menerobos si candlenya. Lebih baik sabar dulu, biarkan dia masuk dulu ke tanda kenaikannya dulu. Biarkan si MA10-nya di bawah candle ke dulu, teman-teman, dan menuju ke atas. Kita cek untuk KLBF. KLBF ini posisinya di mana? Ya, posisi sudah sedikit lagi nih menyentuh supportnya, teman-teman ya. Nah, ini perhatikan di sini, harga tertingginya 1, 2, 3, artinya lagi posisi turun, teman-teman ya. Tunggu dulu kalau teman pengen aman, sebenarnya biarin dia naik ke level sini dulu, teman-teman ya. Biarkan teman-teman nunggu sampai betul-betul si MA 200 berada di bawah candle semuanya. Karena tinggal sedikit lagi, teman-teman ya. Kemarin dia dipaksakan naik, tapi kalau melihat MA 200 lagi menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Kecuali dia diberi ke area 1640 ya, menjadikan bisa jadi si MA 200 sudah mulai menuju ke tengah. Kalau ingin agak naik agak tinggi, teman-teman, lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul MA 200 berada di bawah candle kembali. Ini ada kenaikan sementara biasanya ya. Kalau MA 200 itu berada di atas candle, bisa jadi ke level 1200 atau nanti ke angka 1205, teman-teman di sini. Saya kasih di sini ya. Nah, jadi guys sudah bisa menyentuh harga tertinggi sebelumnya, tapi biasanya kalau dia tidak bisa melanjutkan, cenderung dia akan turun kembali. Terlebih lagi kalau hanya tanda kenaikannya atau target yang di angka 1220-nya disentuh dengan shadow aja, cenderung dia akan turun. Karena saya melihat MA 200-nya masih posisi di atas. Kalau pengen MA 200-nya posisi di bawah, dia harus nge-break dulu kan, teman-teman. Artinya itu emang lumayan besar juga itu dana yang harus dikeluarkan untuk nge-break semoga MA 200. Lebih baik sabar dulu karena si barang lokal lagi posisi ngebuang dulu, teman-teman. Walaupun dipungut sama barang foreign, tapi barang lokal masih ngebuang. Lebih baik sabar, teman, sabar karena sedikit lagi kan menyentuh supportnya nih, teman-teman ya. Nanti keputusannya ada support. Nah, apabila ada up sebelum support ditembus, teman-teman bisa di level 1030 itu cenderung baik, teman-teman. Artinya dia sudah meninggalkan step, teman-teman. Walaupun stepnya sudah dalam, nah tapi targetnya jangan tinggi-tinggi ya, karena MA 200 berada di atas candle, teman-teman. Oke, KLBF seperti itu ya. Ini bukan sideways tapi lagi posisi turun. Oke, untuk KLBF kita cek KF-nya sebentar. Jadi kalau kata mereka masih sideways, bukan sideways tapi posisi turun, teman-teman ya. Sekarang KF ya. KF, tunggu sebentar, teman-teman. Oke, ke situ sih, teman-teman. Nah, KF-nya sudah mulai bagus nih, teman-teman. Sudah menyentuh MA 200-nya. Ini tanda kenaikan sudah mulai dijebol ya. Sudah mulai bagus nih, teman-teman ya. Ini sudah tercapai nih, teman-teman ya. Kita kasih tanda dulu di sini ya, pencapaiannya. Ini baru apa namanya, tanda kenaikannya aja, teman-teman. Ini si MA 200 pun sudah mulai menuju ke depan nih, teman. Sudah mulai bagus ya. Kita kasih, sorry. Saya kasih tanda penurunan ya. Ada dua nih, 1, 2 nih. Di sini yang saya ngambil yang paling bawahnya ya. Apabila dia turun sampai ke level 535 itu masih posisi aman ya. Kenapa posisi aman? Satu, ditahan di MA10-nya. Yang kedua, ditahan di candle panjangnya. Bahkan sampai ke level 520 pun sebenarnya masih posisi aman ketika tidak dijebol area candle panjang ini. Nah, sekarang sudah mulai bagus. Sudah menembus MA 200 dan sudah ngasih tanda kenaikan juga di angka 555. Perhatikan bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi, kemarin di sini banyak nih. Ada pembuangan juga sedikit ya. Jadi pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Ditambah si bandar foreign sudah mulai masuk 190 juta ya, lumayan lah, teman-teman ya. Di sini ada si AK, teman-teman, yang ngambil. Jadi kalau dia turun ke level 535 cenderung bagus ya. Dan dia harus berada di posisi targetnya dulu di angka 580 biar diamankan posisi MA 200-nya. Kalau sudah aman MA 200-nya cenderung biarkan si MA 210-nya menembus MA 200 dulu ya. Biar untuk mengunci dulu, teman-teman ya. Kalau belum dikunci ya cenderung dia akan turun lagi, teman-teman. Makanya harus diberi dulu kan pas target di sini. Saya target ini saya ganti tanggalnya ya. Jadi dari isian sudah mulai bagus ya. Bahkan tanda penurunan pun belum ada yang jebol, teman-teman ya. Cenderung bagus kalau tanda penurunan tidak ada jebol. Saya kasih tanda kenaikan di sini, warnanya harus saya rubah di sini. Oke, teman-teman nih target sini ya. Biar dia ngunci dulu MA 200-nya.
Dan penghutangmu sudah mulai bagus. Nah, ini sudah mulai di up, teman-teman. Sudah mulai di up. Terus si smart money pun sudah berkumpul dengan baik dan terjadi kenaikan. Namun mudah-mudahan kalau di break dengan candle panjang cenderung bagus. Nanti pertahanannya itu si candle panjang sama MA 200 ya. Oke, sudah mulai bagus ya teman-teman. MA 10 sudah mulai di bawah kanan dan menuju ke atas. Oke, kita lihat KF untuk posisi. Ya, posisi sudah murah banget. Nanti targetnya harga murah aja teman sini nih. Tapi ingat nih, ini punya 301. Artinya si KF ini suatu saat akan mencapai harga tertinggi lagi dan mencapai harga tertinggi yang baru. Kenapa? Ini milik bandar. Setiap emiten PR rasio tinggi, teman pasti ini milik bandar. Tapi untuk sementara targetnya harga murah dulu ya, di angka 1.400-an. Ini sudah bikin step 1, step 2, teman sudah mulai bikin step ya, sudah mulai bagus teman-teman ya. Apalagi nanti tanda di harga 699 atau 700-nya di break cenderung akan lebih bagus lagi ya untuk si KF ini. Yang harus bisa nge-break oleh sini teman-teman di angka 705 lah teman-teman. Akan cenderung lebih bagus lagi kalau sudah mencapai sini ya. Satu melewati tanda kenaikan di angka 670 yaitu ada gap sedikit teman-teman. Di sini saya tidak punya tanda kenaikan selain langsung ke angka 675 dan 705-nya. Kalau sudah di break area itu dengan body cenderung akan bagus dan bisa mencapai ke harga murahnya yaitu di angka 1.400-an lah. Hati-hati kalau sudah mulai jebol area 500 lagi, cenderung dia akan downtrend kembali bisa sampai ke level 462 teman-teman. Tapi untuk sekarang ini lagi posisi bagus, baik pungutan bandar lokal ataupun forenya, walaupun lokal ada pembuangan tapi hanya sedikit aja dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Si MG masuk cuma 200. Nggak terlalu besar ya. Si SQ nih yang lumayan sampai 1.600 teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ada cuan teman-teman. Cuan ada yang mananya cuan itu kadang-kadang kata sifat sih teman-teman ya, jadi suka salah teman-teman. Cuan tuh kan, cuan kata sifat teman-teman. Terima kasih sudah bahas asih, saya punya ini belum dibacakan ya, nanti kita bacakan deh. Oke teman-teman, cuan berarti kata sifat belum ada. Ini berarti bawaan teman-teman, ada bawaan teman kita ya cuan. Biasanya emitennya ada dua teman-teman ya, yang satu sudah dibahas, yang satu belum. Nah ini cuan belum dibahas. Oke teman-teman, sementara ini tanda penurunan belum dilewati ya, cenderung dia ngasih tanda kenaikan si cuan ini ya ke level 1650 ya, 1650. Tapi posisinya si MA 20-nya, si MA 10-nya masih berada di antara candle, jadi cenderung belum siap teman-teman ya. Lebih baik teman-teman tunggu dulu ya, apakah dia akan menembus MA 20 dulu atau dia cenderung ditahan di tanda kenaikan, di tanda penurunannya, cenderung lebih bagus lagi sih kalau ditahan di sini ya. Bahkan per hari kemarin pun dia sudah menyentuh dikit tapi tidak mau disamakan, akhirnya didorong. Nah, dia harus bisa melewati tanda kenaikan dulu yang angka 1655 teman-teman. Biarkan dia melewati satu tik aja berarti 1660 ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nanti CMA sebelumnya sudah mulai berada di bawah candle kembali. Nah, itu saatnya untuk up ya. Ini targetnya di sini teman 1700 sedikit amat ya. Kalau nggak salah cuan sudah mulai di atap ya. Sudah mulai di pucuk kan? Belum. Ya, sudah di pucuk teman-teman. Ini sebenarnya ini posisinya posisi pucuk teman-teman ya, posisi pucuk. Bila mana harga target ini pucuk ini tidak bisa ditembus teman-teman, target pucuk ya, pucuk ini teman-teman. Bila mana si pucuk ini tidak bisa ditembus, satu kali lagi, bila mana si pucuk ini tidak bisa ditembus dengan body, cenderung dia akan turun lagi. Tetapi bila mana ditembus dengan body, break aja teman-teman, minimal ke level 1790. Nanti lihat di pundak cat. Bila pundak catnya sudah melewati ini terus ada renggang, teman-teman, walaupun sedikit renggang antara harga atap dan harga pucuk, cenderung dia akan naik terus, teman-teman. Sampai ke level mana? Sampai level dia ingin bubaran, teman-teman ya. Karena selama ini ternyata si Foreign terus ngambil. Bahkan per hari ini pun 17,1 miliar si Foreign ngambil. Apakah akan terjadi penurunan? Setiap kenaikan pasti ada penurunannya. Perhatikan si cuan teman-teman di sini nih. Ketika harga 1.400 turun sampai ke angka 477 teman-teman ya. Tahun 2000. Terus dia up lagi kan ke harga lebih tinggi lagi.
dan dia sudah melewati harga tertinggi sebelum. Ini pun sama nanti teman-teman ya. Nanti biarkan dia break dulu teman-teman. Kalau sudah mulai break berarti dia sanggup untuk melewati harga lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia hanya disentuh sama shadow aja, di angka 1705-nya cenderung dia akan turun kembali. Tunggu dulu dia masuk dulu kayak mas 10-nya. Tapi kalau untuk pungutan baik bandar lokal atau pemain tidak diragukan. Mereka terus ngambil. Oke lah ada pembuangan daripada bandar lokal kemarin gitu ya. Cuman sedikit dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Jadi teman-teman lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk ke MA10-nya dulu ya. Biarkan MA10-nya menghadap ke atas dan biarkan dia ngebreak dulu. Karena kalau tidak ngebreak teman-teman cenderung dia akan turun. Apalagi kalau dia sudah melewati support di angka 1400 ya. Saya khawatir kalau sudah mulai jebol support di MA200 sebagai garda terakhir bisa ditembus teman-teman ya. Karena di sini saya tidak punya tanda tahanan lagi kecuali di sini di dekat MA200-nya. Tapi kalau untuk pungutan mah tidak diragukan mereka terus ngambil ya. Bahkan Smart Money pun ikut-ikutan ngambil nih ya untuk si cuan nih. Karena kan ya si kita lagi di 8.000 artinya lagi terus up teman-teman ya. Terus dijual di angka 8.000-an. Sedangkan yang ngurus IHSG gitu ini kan sekarang saham-saham ketokohan teman-teman, bukan saham-saham fundamental gitu ya. Bukan 4 bank itu teman-teman, tapi saham-saham ketokohan semuanya di up dan harganya sudah mulai di harga premium semua. Jadi wajar kalau mereka itu jual belinya di harga atas teman-teman. Makanya kalau si cuan pingin lebih harga lebih tinggi lagi harus bisa ngejebol area 1705. Dan nanti terlihat jelas nanti di sini di pundak catnya dia akan melebar antara harga atap dan harga pucuknya. Kalau sudah melebar dan ada space seperti aja space dari sini ke sini teman-teman ya. Atau dari sini ke sini nih ada space-nya, cenderung dia bagus dan bisa up lebih tinggi lagi. Tetapi kalau tidak sanggup menembus harga pucuk kembali, waspadalah teman-teman ya, bisa turun ke level 1410 dan mereka akan jualan. Oke, teman-teman lanjut ke PGO ya. PGO. PGO itu kalau secara fundamental oke, teman-teman ya. PGO juga bawaan, teman-teman ya. Per hari kemarin tanggal 3, Poren masuk 20,1 miliar. Kita cek siapa yang masuk. Ada si AK sudah mulai masuk, teman-teman ya. Dia sudah mulai masuk ke MA 10-nya. Tinggal konfirmasi ngebreak area 1415 lebih dikit aja ke tanda sini, teman. Ke angka 1450 aja. Cenderung dia akan bagus. Terlihat jelas nanti saya sebelumnya berada di bawah candle. Dan targetnya jangan tinggi-tinggi dulu di angka 1510. Ini ada target gap. Bila mana sudah di break, nah 1700 sudah menanti untuk target selanjutnya. Ini pucuk, teman-teman di sini pucuk ya. Ini pucuk nih, teman-teman ya. Ini pucuk. Jadi biasa kalau pucuk, teman-teman ya, bila harga terendah, harga tertinggi sebetulnya tidak bisa dilewati di sini, teman-teman ya. Cenderung dia akan turun kembali. Tapi untuk saat ini kita targetkan ke gapnya aja dulu ya. Kita harga setengahnya dulu karena ini harganya di pucuk, teman-teman ya. Sini, teman-teman PGO. Kita lihat PGO itu apakah ada space. Nah, tidak punya space kan, teman-teman ya. Artinya targetnya hanya setengah aja sampai ke level sini aja dulu, teman-teman. Kecuali kalau sudah mulai break area 1590 break dikit aja, cenderung dia akan melewati 1700 lagi ya. Tapi selama dia belum bisa melewati harga tengahnya atau menutup gapnya, teman-teman cenderung dia akan turun. Nanti perhatikan di sini apabila di target gap ini tersentuh hanya sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai di break, siap-siap bisa ke level 1500 bahkan ke 1700. Sebagai informasi bahwa per kemarin bandar lokal pun sudah mulai ngambil dan bandar foreign pun sudah mulai ngambil. Harga sudah bisa mendekati harga tengah ya, tapi masih kondisi harga premium teman-teman ya. Untuk si Pego ini dia sudah mulai putar balik lagi. Tunggu kepastiannya yang sebelumnya berada di bawah kena dan menuju ke atas. Apabila harga yang digariskan di sini teman-teman tanda kenaikan di sini nih tidak bisa dilewati lagi 1415-nya, cenderung dia akan turun. Dia harus bisa ngebreak dulu teman. Kalau tidak bisa ngebreak cenderung dia akan tidak turun kembali ya. Oke, kalau posisi masih posisi uptrend ya, MA 200 berada di bawah candle. Artinya masih posisi bisa ke atas teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PGO tetap harus hati-hati area sini nih. Bila dijebol waspada atau MA 200 sudah mulai menanti ya. Ini kalau si Forex sih terus ngambil dikit-dikit teman-teman ya. Targetnya tidak jauh-jauh lah ke angka tengahnya dulu deh 1514 jadi teman-teman. Untuk penutup gap. Dan Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Oke teman-teman, tunggu konfirmasi biar dia ngebreak dulu ya. Area 1425 lah teman-teman. Cenderung dia akan di up kalau situ ya.
Lanjut ada OMED, teman-teman ya. Kita lihat OMED. Ada yang komentar OMED? Ini kenapa OMED nggak bisa? OMED, teman-teman. Sana tadi ada yang komentar OMED ya, teman-teman. Bro siapa gitu ya? Komentar OMED, Bro Agus kalau nggak salah ya. Tapi nggak terdeteksi ya. Tuh, ini aneh teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Kita lihat OMED, teman-teman ya. Kita lihat OMED. OMED ini kita lihat di sini OMED ya. Nah, OMED teman-teman ya, nanti targetnya ini kan fundamental. Saya suka kalau fundamental itu suka targetnya harga tengah aja di angka 216 ya. Di 220 itu sangat memungkinkan ya. Nah, bila mana dia dikasih dari tengah ke atas, berarti cenderung dia dikasih bonus, teman-teman ya. Jadi saya bilang kepada teman-teman ya, ini kan lagi buyback ya. Terus kita cek juga bahwa CDR ini ngambilnya udah sekitar 5,5 miliar sejak sebelum bulan Juni ya. Jadi sebelum bulan Juni tanggal 27 itu Mei, berarti bulan Mei itu si DRS ngambil lebih. Memang sih kalau dari tanggal 27 sampai sekarang ya itu masih posisinya masih di 4 miliaran. Artinya masih ada peluang dia itu bisa ngambil lagi. Dan ingat pengambilannya tertingginya 220 sampai bulan Juni tahun 2026. Jadi kalau dia lebih daripada 220 tidak ada istilah buyback teman. Tapi kalau di bawahnya dia pasti buyback. Kenapa banyak sekali ketika apa namanya ketika break dia sideways. Nah itu untuk dipertahankan. Jadi si DR itu sering mempertahankan break tahan sampai dia mengutin barangnya teman-teman. Makanya dia terus-terusan tinggi nih. Dari mulai bulan apa nih tingginya? Dari mulai bulan Juni ya tanggal 3 sudah mulai tinggi terus si apa namanya si bandar lokalnya ngambil. Begitupun dengan Poren ya, yang biasanya jualan sampai ke level sini jualan kemarin terakhir tuh di tanggal 25 Juli ya. Dia jualan tapi selepas itu tanggal 28 Julinya si Bandar Poren ngambil terus betul ada pengeluaran lagi. Nah, puncaknya di sini ngambil teman-teman. Dia sudah mulai ngambil dari mulai bulan Agustus tanggal 21 ngambil terus ya. Bahkan per hari ini pun kemarin tanggal 3 11,2 juta lumayan lah teman-teman ya. Nah, di sini siapa Poren yang ngambil ada CJ sama si AK. Ini cenderung broker bagus. Dia suka memaaf harga apalagi ada jaminan dari si pemilik emet ini buyback teman-teman cenderung bagus ya teman. Walaupun di bawah ke bawah kembali pun saya pikir si CDR tidak akan tinggal diam untuk berjualan di harga atas. Ada dia sudah punya stok lebih teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik. Perhatikan ketika smart money tinggi 2 hari kemudian langsung dem teman-teman. Makanya nanti kalau ada smart money tinggi teman-teman perhatikan smart money tinggi di sini nih. Dem naik ya. Maka tunggu sampai smart money tinggi. Saya pikir sudah masih diberi lagi ke angka 210. Kesini sudah cukup nih. 210 teman-teman. Kalau ditanyakan kenapa LG tidak akumulasi lagi ya sudah cukup lah teman-teman. Si LG sudah cukup sebelumnya nahan juga gitu kan sebelum datang CDR untuk nge-buyback artinya si LG sudah tugas saya sudah cukup untuk mempertahankan harga di atas sekian gitu kan. Makanya kalau si LG jualan juga sebenarnya tidak masalah ya karena masih ada yang nampung gitu kan CDR. Si LG masih ada nggak di sini? Jadi si LG itu dulu tugasnya itu ngusir-ngusirin yang bikin resah gitu ya. Ini si lagi masih ada di bulan September teman walaupun ngambilnya sedikit tapi terus diambil. Si SQ sekarang teman. Yang musuhnya itu si BQ kan. Saya pernah nyatat di sini deh teman si BQ nih. Mana ya di sini pernah nyatat saya. Dulu pernah nyatat kan di sini. Nih hati-hati dengan si BQ. Nah sini BQ. Jadi musuhnya si BQ teman-teman ya. Ini musuhnya si BQ. Jadi kalau si SQ aman ya, tidak diusir nih teman-teman. Tapi kalau si BQ diusir. Karena bukan daripada golongan dia teman-teman tapi siapa tahu mereka itu bikin strategi juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman baik si baik si Omed masih posisi oke. Masih posisi oke. Targetnya 210 teman-teman ya. Bahkan ke 220 pun masih bisa. Kalau saya ke angka 232 sama 228 artinya target saya di atas harga buyback ataupun harga buyback tertingginya kan harga buyback tertingginya 220. Nah, saya di atasnya itu teman targetnya. Karena saya yakin si DR punya sisa barang harus dijual di harga atas sebagai bentuk terima kasih. RALS teman-teman kita cek RALS. Ada yang punya RALS kalau saya ada yang punya di dulu deh. Ada yang naik RALS teman-teman ya.
Oke, tidak terdeteksi teman-teman ya. Oke, ras sudah mulai bagus nih teman-teman ya. MA10 sudah mulai di bawah kanan dan menuju ke atas, tanda kenaikan pertama sudah dilalui. Sekarang ke step kedua, tanda kenaikan keduanya tidak bisa dilalui ya, cenderung ditahan teman-teman, seperti yang tidak mau lepas. Ada dorongan, tetap didorong teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Biarkan, itu ada psikologis dari seorang market maker. Tapi intinya teman-teman ya, si bahan lokal terus akumulasi lagi. Oke lah, si foreign keluar gitu. Kita cek dulu nanti ya. Ini tanda penurunan ada di angka 394, masih posisi aman walaupun turun ke situ. Kenapa? Karena masih ditahan MA200-nya. MA200 sudah mulai menuju ke atas, teman, sudah mulai bagus ya. Perhatikan bandar lokal sudah mulai bagus, walaupun bandar foreign masih jualan, tapi bandar lokalnya bagus, teman-teman. Mudah-mudahan bisa di break ya. Ini ke target sini teman-teman nih, target yang terdekatnya dulu nih. Nah, saya kasih tanggal rubah dulu ya, 05.10.25. Nah, ya target untuk kenaikannya. Ini tinggal ngedorong aja nih teman-teman nih. Udah uptrend ini. Dalam jalur uptrend, kenapa? Karena MA200 berada di bawah. Artinya tinggal ngedorong aja, tinggal tunggu momennya aja teman-teman. Targetnya ke sini 472. Ya, ini bahkan bisa lebih teman-teman. Apalagi Lasi tidak punya hutang. Ya, ini milik fundamental teman-teman. Si Lasi milik fundamental. Yang bagusnya itu tidak punya hutang dan cenderung nanti harganya sini aja nih. Ke level 790 atau enggak ketinggian 700 bisa teman-teman ya. 680, 700 masih bisa up ya. Itu untuk Siral. Apalagi sekarang sudah mulai bagus ya. Tinggal sabarnya aja teman-teman. Tinggal sabarnya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik walaupun bandar foreign keluar nggak jadi masalah, tapi bandar lokalnya sudah mulai ngambil lagi. Saya pikir ini nanti kalau ada si AO teman-teman lewat ya ngambil. Nah, si AO nih. Saya suka kalau si AO ini masuk ke RALS teman. Dia cenderung naiknya bagus turut gitu teman-teman ya. Saya lagi nunggu si AO, tapi siapa tahu si AO lagi nih yang ngambil ya. Ternyata belum terlihat jelas si AO di sini teman-teman ya. Belum ada masuk nih si AO teman-teman. Saya suka dengan si AO ketika di RALS ini teman-teman. Keren banget ya naikin harganya. Jadi kalau dia posisinya MA10 masih berada di bawah karena udah ikutin aja teman-teman ya. Cenderung bagus kalau si AO yang ngambil. Tapi mudah-mudahan ini dipegang sama siapa ya? Oh, si EP teman-teman. Si EP sama si DH nih dari mulai tanggal 1 ya. Kalau kita cek dari tanggal kapan nih? Dari tanggal 10 September. Siapa yang megang 10 September? Si DH sama si EP tambah bagus juga nih. Broker ini bagus juga. EP kan bagian daripada retail. Miliknya MNC kan. Tapi dia juga bagian daripada market maker teman-teman ya. Pasti market maker juga pakai broker ini. Ada CP, ada AZ teman-teman. Sudah mulai bagus ya. Oke, sudah mulai bagus nih teman-teman si RAS ya. Tinggal ngebreak doang teman-teman. Wah, bisa di up nih. Targetnya 700 aja teman-teman, jangan tinggi-tinggi ya. Ataupun nanti ke harga tengah aja di angka 400. Berapa nih harga tengahnya? Harga tengah antara tengah nih kan, tengah nih. Tengah di angka 780. Tapi lebih baik sini aja lah teman-teman, standarnya di 690, 700 lah teman-teman. Oke, RAS sudah mulai bagus, teman tinggal di break aja ya. Kalau turun dikit tambah muatan aja di sini teman-teman ya. Karena posisi pun sudah mulai bagus ya. Ini sudah mulai bikin bagus teman-teman. Asal jangan dijebolin aja di sini teman-teman ya. Apakah mungkin ya dalam saham itu mungkin teman-teman ya. Karena ya ini ada pengganggu nih jebolin misalnya. Dari sini kan terjadi ini jebolin teman-teman. Naik jebolin jebret gitu kan. Pasti ada pengganggu di sini teman-teman yang mengganggu distribusi bisa jadi seperti itu. Makanya langsung aja dihajar teman-teman ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan sudah bisa ngebreak ya. Baru nempel soalnya ya. Mudah-mudahan bisa ngebreak ke targetnya di angka 418 dulu deh ya. Nanti kalau sudah mulai di break sini cenderung bagus dan targetnya 472 dulu. Untuk si RAL ini untuk menutup gapnya. Nah kalau sudah gapnya sudah ketutup teman-teman. Nah 510 target selanjutnya dan 700 adalah hal yang tidak apa ya? Hal yang tidak mungkin lah teman-teman ya. Bisa ke angka 700 karena standarnya angka 700. Lanjut ke oil, teman-teman. Kita cek oil. Oil. Dari Bro Supi Handayani ya, oil. Oil. Olive oil. Target sudah dicapai dengan baik, teman-teman yang di sini nih. Berarti gimana teman-teman kalau sudah target tercapai di sini? Ya udah, teman tercapai. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita cek dulu teman sebentar ya.
Ini target saya, yang penting sudah ada sejarahnya, saya pernah ngebahas dan tercapai, teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman untuk tanda kenaikan dulu ya. Dia meninggalkan jejak kenaikan ke sini, ya ke angka 300. Apakah akan ke sini lagi? Ya, teman-teman ya. Itu adalah gap, teman-teman. Cuman waktu, kita lihat dulu di sini. Oh ya, posisinya di mana? Kalau sudah di atas mah ya dia harus turun dulu, teman-teman. Tapi kalau di bawah aman. Oke, masih aman 41, teman-teman ya. Targetnya ke harga tengah di angka 320. Ini berapa ini? 308, berarti 320 masih ada target, teman-teman. Kita cek ya ke sini ya, apakah ada target di sini. Wis, keren teman-teman ya. Oh, oke, teman-teman kita cek di sini. Ini kan harga di sini ya. Nah, ini yang di sini sudah kejemput belum? Nanti kita cek ya ke depan ya. Nanti kalau sudah kejemput ya udah kita hapus, teman-teman ya. Gap itu target gap. Kurang gede, teman-teman, biar kelihatan jelas. Tuh, teman-teman, jelas ya. Nanti targetnya di sini. Ini si kepala merah kan, 308. Targetnya lanjut kemana? Ada di sini. Ini tanda kenaikan ya. Kalau bisa menembus 340 cenderung bagus. Nah, targetnya nanti di sini, di angka 350 itu targetnya, teman-teman ya. Di atas saya tidak ada, cuma sampai sini doang, 350 doang, teman-teman. Wow, di sini ada nih. Nah, teman targetnya nih di angka 400 ya. Asal teman-teman mampu aja bertahan ya. Apalagi sini ada gap nih, teman-teman. Sanggup nggak teman-teman nahan sampai ke 464? Ya, nih. Ini sebenarnya gap nih, teman. Ini sebenarnya gap nih. Harus kita akui bahwa sini ada gap, teman-teman ya. Ini kan di open di sini, teman-teman ya. Close, sorry, close di sini, tapi open langsung di bawah kan, teman-teman ya. Langsung di bawah ke bawah kan opennya. Masih ada, teman-teman, ada si kepala merah. Sorry. 695, teman-teman. Nanti suatu saat ke 695. Di sini juga gap nih harus ditutup ya. Ini gap, teman-teman, itu gap, banyak gapnya, harus itu sampai ke 695. Di sini berarti teman targetnya nanti ya. Cuma sayang banget kalau ini milik seorang bandar, saya pikir ke harga sini bisa, teman-teman ya. Tapi kalau karena di situ ada gap PR ya, teman-teman, mungkin teman sudah lupa, baru akan ke sini ya. Saya kasih tanggal hari ini deh, 0510 ya. Nanti kita kembali ke depan dulu ya. Kita kembali ke depan, kita kasih tanggal di atasnya ya. Siapa tahu teman-teman ya. Kalau teman-teman lupa, tapi saya ingatkan nanti, teman. Oh ya, bahwa saya pernah ngebahas gitu, teman-teman nih, bahwa emiten ini akan sampai ke harga. Ah, teman-teman di sini ya. Oke, 1, 2, sini ya. Pas banget ya. Nah, tapi ini yang terbaik. Ini berarti ini tanda kenaikan, bukan target, teman-teman. Artinya harus bisa dilewati. Nah, kita bikin target di sini nih. Saya bikin target di sini ya. Target utama nih. Utama 0510 25. Nah, saya bikin target di atasnya. Nggak apa-apa, teman-teman ya. Nah, ini ada target gap dari sini, gap ya. Ini target gap di sini. Ini target gap ya. Yang berapa? 0510 25 ya. Sengaja saya kasih tanggal, teman-teman. Nanti target selanjutnya di sini, teman-teman. Nah, ya. Ini mumpung tahun 2005 nih, saatnya bangkit kayaknya. Karena ESG kita itu sudah mulai bagus, teman-teman. Oke, kita kasih tanda penurunan dulu, teman. Sementara ini kan lagi koreksi, teman. Jangan ngambil ketika koreksi begini, teman-teman. Oke, ada kenaikan, lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul ada konfirmasi, teman-teman. Walaupun si bandar lokalnya belum jualan. Bisa aja langsung naikin, bisa, teman. Tapi kita harus yang namanya konfirmasi itu harus, teman-teman. Jadi kita punya aturan ya. Kita punya aturan tersendiri dalam diri kita gitu. Jangan sampai teman-teman, wah, sudah 3 candle nih gitu kan. Biasanya 3 candle kan betul suka di up, teman-teman. Cuman kita harus konfirmasi dulu. Biarkan dia itu ada candle hijau dulu, teman-teman. Kita cek 15 menitan. Ini tanda penurunan di sini, teman-teman, di angka 196 ya. Itu tanda penurunannya, posisi masih aman di situ ya. Nah, sini kan ada candle hijau, teman-teman ya. Bila mana tidak dilewati candle hijau di level 210, itu akan lebih aman lagi di sini nih. 222 itu area paling amannya, walaupun turun ke situ masih posisi aman banget ya. Nah, kita cek untuk 15 menitan nih posisinya di mana. Kalau teman-teman suka swing pendek ataupun scalping ya. Nah, teman-teman ini kan posisinya 15 menitan itu si MA10 sama MA20 berada di atas. Artinya masih ada potensi penurunan. Kecuali kalau dia diberi lagi, teman-teman, sampai ke level sini nih. 256. Nah, teman-teman bisa ngambil di angka 256-nya. Untuk targetnya di angka 300-an. Begitu, teman-teman ya, untuk 15 menitannya.
Untuk satu zaman kita lihat ya masih ada potensi penurunan. Kenapa? MA10 sama MA20 ada di atas. Kalau ingin ngambil kemana sama teman, minimal ke angka 256 juga. 256 sudah mulai di atas situ, MA10 sudah menghadap ke atas. Lihat volumenya hijaunya bagus, nah teman-teman bisa masuk di situ gitu ya. Nah, untuk harian yang saya tadi jelaskan itu ya. Ya teman-teman, beres ya untuk oil, targetnya di angka 356, hati-hati area 196 pun masih posisi aman ya karena masih ditahan di angka 1,20-nya. Bandar lokal belum jualan, ada jualan sedikit ya. Artinya belum jualan full ya. Kalau mereka jualan sedikit wajar lah teman-teman. Mereka yang memapak harga kan 3 hari. Ya kalau 2 hari jualan wajar lah teman-teman ya. Cuma si Bandar Poren keluar teman-teman ya. Tapi cek Bandar Poren menyisakan siapa, ada Siaka ya 627 lumayan lah teman-teman ya. Siaka sudah mulai nitip dikit-dikit teman-teman ya. Karena di sini tidak ada tanda kenaikan selain di angka 306, targetnya nanti 306 apabila tidak disentuh sama shadow, cenderung sama body, cenderung bagus bisa ke angka 352. Tetapi kalau tanda kenaikan hanya disentuh dengan shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Begitupun bila tanda kenaikan penurunan disentuh sama shadow aja, teman-teman cenderung bagus, teman artinya dia masuk up teman-teman ya. Lebih lagi nanti tunggu aja sampai betul-betul ada candle hijau kecil ya dua, satu atau dua. Yang bagus itu dua. Ada candle kecil dua teman-teman ya. Biasanya naiknya cuma 1 tick atau dengan 2 tick. Nah itu suka bagus teman-teman ya. Ya teman-teman untuk bandar lokalnya siapa yang sudah keluar ada AZMI di sini ada yang masuk. Ada si LG sudah masuk dikit nih lumayan teman-teman ya. LG ya sudah mulai masuk, DR sedikit banget ya. Ya teman-teman ya seperti itu ya untuk oil ya masih potensi naik ya teman-teman ya. Baru bangkit soalnya dia tuh teman-teman. Perhatikan MA200 baru berada di bawah candle. Jadi kalau dia naik sideways lama, perhatikan di sini nih si oil. Break naik sideways lama, teman-teman. Break naik sideways wajar lah karena pengen seperti itu. Nah, ini targetnya sudah saya tulis tanggalnya 600-an teman-teman instruksi oil ini. Kalau teman-teman mampu bertahan silahkan aja. Yang penting periksa laporan keuangannya teman-teman ya. Tapi selama laporan keuangan masih keluar masih posisi aman lah. Tapi kalau teman-teman ya udahlah ketinggian di 600 silahkan ke harga tengahnya di angka 322. Lanjut ada GRPH. GRPH, GRPH, GRPH. Dari Bro Ahmad Bukhari ya. Pakai kho ya. GRPH koreksinya lumayan juga ya. Dan semenjak dia naik tinggi 95 teman, koreksi lagi. Dan setiap tanda kenaikan belum mampu ditembus teman-teman ini. Tapi lebih banyak turun lagi gitu teman-teman ya. Tapi tanda penurunan belum dicapai juga di sini ya. Sudah bikin step 1, step 2, step 3 nih teman. Sudah mulai bagus di sini nih. Tapi sekarang ini tunggu dulu teman-teman. Kenapa? Karena si MA10-nya masih berada di dalam candle ya. Walaupun hari ini ngasih tanda kenaikan di sini nih. Di 71 teman-teman. Kecil banget sih teman-teman tapi biarin aja dulu teman. Dia kan open gap up langsung turunin lagi gitu ya. Nah si GRPH ini harus berusaha untuk menembus 74 lebih dikit berarti 75 ya. Baru dia akan terlihat akan up lagi karena saya melihat kalau sudah melihat 74 75 itu si MA10 sudah mulai berada di bawah candle gitu ya. Dan dia sudah bikin garis melengkung bagus teman-teman ya. Jadi udah mulai cikal bakalnya lah teman-teman ya. Terlebih lagi kalau sudah nyampe 82 gitu ya teman-teman ya. Sedang dia akan bagus. Kita kasih tanggal yang barunya di angka 0510-nya. Ini GRPH itu emiten yang dilongsorkan. Jadi saya punya target GRPH di harga atas dikit ya. Sini teman-teman target saya. Nah, ya di sini. Di angka 118 untuk pundak catnya kalau di sininya di berapa teman? Nah, 123. Itu target utamanya untuk si GRPH. Kalau sekarang kan lagi diturunin dulu teman-teman ya. Nah, dia belum sanggup lagi untuk MA10 di bawah candle dulu. Tunggu sampai dia break dulu ke angka 74 75 bagi yang mau ngambil tunggu dulu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang bertahan di harga atas tenang aja. Target saya 123 utama ya target utama karena emiten ini yang dilongsorkan. Terserah usahanya apa teman-teman. Mau usahanya apa terserah teman-teman ya. Selama 3 tahun itu masih milik bandar. Selama listingnya belum dikejar lagi teman-teman. Apalagi yang didowntrendkan gitu ya. Asli itu pada terakhir ya. Tapi yang terakhir di up dari angka 50. Tapi yang pertama nyampe dengan cepat ya. 4 hari teman-teman. Rekor itu 4 hari sudah nyampe listing lagi. Seperti IPO ya teman-teman. Nah untuk GRPH diangkat kan dari mulai tanggal berapa nih teman-teman?
Agustus ya, September, Oktober hampir 1,5 bulan gitu ya. Tapi belum nyampe ke harga target utamanya. Tapi saya yakinkan kepada teman-teman ya, saya yakinkan. Saya meyakini ya teman-teman, setiap emiten yang dilongsorkan itu akan kembali ke harga listingnya. Dan sudah terbukti kan asli, apalagi itu banyak tuh TOS teman-teman ya. Terus emiten-emiten yang di bawah tahun 2024. Saya kan baru masuk di YouTube itu tahun 2024 teman-teman ya. Masih banyak emiten-emiten yang belum saya masukin ke watchlist. Emiten-emiten yang dilongsorkan selama 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun teman-teman ya. Itu suatu saat akan ke situ loh teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin nyari yang istilahnya lumayan nanti gennya besar, ya bisa masuk ke emiten-emiten yang dilistingkan ya. Nanti setelah itu teman-teman ya udah masuk simpan aja teman-teman ya. Yang beggar, yang multi beggar itu bukan untuk 1 tahun 2 tahun, kadang 3 tahun 4 tahun baru dia bagger teman-teman ya. Kalau yang pengen bagger instan ya teman-teman ngambil aja ketika masuk di belakang menuju ke atas saja. Ataupun nanti kalau teman pengen beggarnya bagus teman-teman ya, ambil aja setiap emiten itu 20%. Teman-teman punya RDN 5. 5 kali 2 100% teman-teman. Dengan emiten yang sama, dengan harga yang sama, kenaikan 20% teman jadi 100%. Tapi dengan cara siasatnya banyakin RDN teman-teman, begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman GRPH ya masih santai dulu, jangan ngambil dulu. Kalau baru yang mau ngambil yang di atas sampai sabar aja dulu. Karena target saya pun 1, 2, 3, teman-teman. Itu untuk target si GRPH ya. Saya bikin target yang terdekatnya dulu di sini nih teman-teman. Nah, posisi untuk bandar lokal dia sedang mengambil kembali barangnya, teman-teman. Berapa hari ini ya? 4 hari ini ya. Terakhir ada pembuangan tapi sedikit ya. Lebih banyak pengambilannya daripada pengeluaran. Artinya mereka jualan di atas dan sekarang sudah mulai ngambil lagi di harga atas. Ini kan bawah nih. Ini kan atas ya. Ini kan di bawah, ini atas kan. Hanya lagi diambil lagi sama si bandar lokalnya. Kalau laporan belum keluar ya. Dia ngambil berapa hari dan jumlah besar. Dia baru jualan tapi belum ngambil lagi. Tapi masih ada di dalam. Artinya masih punya barang teman-teman ya. Kalau bandar lokal sudah mulai ngambil barang lagi, berarti sudah mulai keluar barangnya dan sekarang sudah mulai ngambil lagi. Di tanggal 3 terlihat jelas MG, YB sudah mulai masuk. Di bandar forennya kosong, berarti kemarin tidak melakukan transaksi ya si foren, cenderung dia liburan berarti teman-teman di hari Jumatnya. Oke teman-teman ya, untuk si GRPH seperti itu. Ada kajen teman-teman, kajen. Kita cek kajen. Kajen. Dari Endang Lime ya 8863. Nuhun kajian sampai kapan ya, di suspend kok lama ya. Oh kajian, nah kajian udah lepas teman-teman, udah lepas si kajian, nggak di suspend. Ini tahun berapa ya? Oh 20, oh tuh kan teman-teman ya, tahu kenapa nih, padahal kajian kan sering dibahas ya. Kenapa terakhir aja si kajian itu dibahas itu tahun berapa ya? Tahu bulan 5 teman-teman. Ini baru dibahas lagi berarti. Ini kajian itu karena suspend biasa aja teman-teman ya. Sorry ya teman-teman, ini baru dibahas lagi kajian. Tercapai sini, tercapai. Karena kebanyakan ini kebanyakan emiten kali teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Ini semua target yang saya targetkan untuk kajian tercapai dengan baik. Sekarang lagi berarti babak kedua nih teman-teman ya. Ini kita memasuki babak kedua teman-teman ya. Walaupun target utamanya tidak tercapai dengan baik, apakah akan ke sana? Ya kita lihat teman-teman. Kita lihat. Oke. Target yang saya targetkan semua sudah tercapai dengan baik, kita hapus-hapusin dulu teman-teman biar tidak ngagokin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 tanda kenaikan sudah dicapai dan target-targetnya sudah dicapai dengan baik. Ini juga sudah dicapai dengan baik. Kalau ini kan tanda kenaikan teman, targetnya ke sini harusnya ini kan tercapai aja. Kalau untuk tanda kenaikan hanya tercapai aja. Kalau target memang harus suka dikasih tanggal teman sama saya. Semuanya sudah tercapai, tinggal target utamanya dikit lagi. Kalau tidak ada suspend, saya pikir dia sudah tercapai ya teman-teman ya. Apa boleh buat lah teman-teman ya. Apa boleh buat teman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin di sini, tanda kenaikan aja bukan target ya. Kita kasih warna biru. Nah, ini tanda penurunan 169, saya kasih warna orange.
Ini juga nanti target kenaikan ada gap teman-teman 244. Nah, teman, ini target utamanya saya kasih tanggal baru ya. Tanggal berapa? Tanggal 5 10 25. Nah, sudah sekarang targetnya sudah yang baru lagi tapi target yang sama cuma tanggal doang yang baru. Ini kalau tidak terjadi suspend harusnya sudah capek nih si kajian ini ya. Aduh, 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 aduh gitu ya. Nggak ngelihat apa target saya si B ya. Harusnya target saya tercapai dulu gitu ya. Kajian itu sebenarnya masih posisi di bawah. Perhatikan di bawah. Ini milik bandar. Saya pikir harga tengah itu harusnya bisa dicapai dengan baik. 1180. Apakah bisa? Karena ini milik bandar, saya yakin bisa, teman-teman ya. Karena ini milik bandar. Jadi sebenarnya posisi di situ bukan pucuk, tenang aja, teman-teman. Jadi target saya tidak akan saya cabut, teman-teman, tidak akan saya turunkan, teman-teman. Bahkan ke 585 pun ini akan menjadi target berikutnya. Karena saya meyakini sebuah emiten kalau milik bandar seperti ini, teman-teman ya, cenderung akan di-up. Memang ya. Bandar itu cuka bikin kita itu tegang ya. Bayangin aja dari harga, bayangin teman kalau punya ya di angka 2000, bayangin aja. Ya, bayangin dulu ya teman-teman ya. Terus diturunin sampai ke level 51 perak, teman-teman. Dari 2000 ke 500 ke 51 perak. Itu kerjaan bandar, teman-teman. Jadi kalau dia mengangkat ke angka istilahnya 500 itu sangat mudah sekali harusnya, teman-teman. Ke level harga tengah pun sangat mudah sekali harusnya ke angka 1000 gitu ya. Tapi oke lah teman-teman ya, itu teman-teman oke lah saya berpikir waras dulu gitu kan. Nah, teman-teman bisa menargetkan ke level mana sini? Ke angka 392 ataupun nanti ke angka 797 atau nanti teman-teman bisa ke angka 585 dulu deh. Soalnya di sini kan saya tidak ada nih, sampai level sini aja dulu ya angka 580. Apakah bisa ke sana? Saya pikir bisa. Apa keyakinannya? Nih, 373 itu milik bandar. Bandar punya hukum bebas harga, tidak tergantung sama fundamental. Perhatikan EMA 200-nya teman-teman lagi menuju ke atas, dia lagi koreksi, lebih baik sabar dulu teman-teman kalau mau ngambil, sabar dulu kalau mau ngambil, sekali lagi sabar dulu kalau mau ngambil. Karena ini harga si candle yang tinggi pun dilewati, ini hampir dilewati dikit lagi teman-teman ya. Dan si bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan bandar purnya cenderung kosong, akhirnya tidak melakukan transaksi apapun. Setelah mereka transaksi dari tanggal 16 sampai 17, terus dia ngebuang ketika suspend yang pertama kali, dia up kembali langsung kena suspend. Nah, lebih baik sabar dulu karena masih ada tanda penurunan di level mana sini? 169. Bahkan di sini pun sebenarnya ada gap kecil teman-teman sini nih, ya gap kecil ya. Nah, itu tanda penurunannya teman-teman. Jangan sampai dijebol, kalau dijebol waspada bisa ke sini betul-betul ke sini teman. Angka 169. Kapan mulai ngambil? Tunggu sampai MA10 berada di bawah candle. Apakah bisa dijemput sama candle atau si MA-nya yang ngejemput candle? Yang saya sukain adalah si MA yang ngejemput candle. Artinya harga terus di bawah tapi di sideways-kan. Jadi teman-teman enak ngambilnya tuh ya. Ketimbang si candle yang ngejemput MA ya. Kadang-kadang teman-teman pas nyentuh MA 200 bawah turun kembali gitu kan. Maka saya konfirmasi MA 10 di bawah candle, biarkan dia kembali ke jalurnya lagi. Tenang aja, posisi masih posisi di bawah banget ya. Baru mentek dari harga murahnya, sudah break harga murahnya. Dan sekarang lagi turunin karena terjadi suspensi teman-teman ya. Kalau sudah terjadi suspensi selama seminggu kan kena FCA seminggu, nanti bisa di-up kembali. Karena dia kena suspensi, teman targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Minimal dia ke di bawah harga suspensinya deh, teman-teman 302 ataupun nanti di angka pas banget suspensi di angka 332, teman-teman ya. Itu untuk targetnya si kajian ini ya. Di situ ada gap ya, gap karena FCA ya, itu juga wajib dikunjungin teman-teman. Artinya menjadi target untuk kenaikan gak jadi masalah teman-teman, karena dia kan sudah bebas FCA gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi si kajian ini sabar dulu kalau mau ngambil karena si bandar lokal lagi jualan dulu. Ini harga masih FCA. Kita cek siapa yang ngambil. Si Agi keluar ya sebagai bandarnya tanggal 3 ini. Si CP yang ngambil, ada si MG teman-teman nih. MG YB ya, di bagian daripada bandar luarnya cenderung sudah mulai ngambil, dibantu sama teman-teman kita ya, YP sama XL ya. Oke, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, artinya Smart Money sudah mendukung nih, siap untuk dipantulkan gitu kan. Makanya tunggu dulu teman-teman ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, tinggal tunggu pungutan daripada bandar lokal lagi ataupun nanti bandar luar lokal yang bisa memapak harga ya. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas, nanti targetnya ada di angka 364 dan tanda kenaikan 244 dan di angka 270. Kalau sudah melewati 270, tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Itu akan terjadi
kenaikan kembali. Jangan sampai dia jebol area 204 ya, karena di sini sudah menanti nih gap teman-teman ya. Kalau sudah menanti gap sini ya mendingan diturunin dulu gitu, untuk menutup gapnya ya. Ya teman-teman ya, garda terakhir MA 200 di angka berapa nih? 134 ya. Kajian bagus teman-teman, sudah mulai uptrend dan dia lagi di downtrend karena suspend aja, cenderung dia ngikutin peraturan bursa si kajian ini. Jadi santai ya teman-teman. Nah, si kajian ini, oh ini ada pertanyaan, berarti ada ARB 4 kali FCA, cocok buat buy? Belum, sabar dulu, tunggu MA 10-nya. Kalau teman-teman ingin memaksakan diri ya silahkan aja, berarti teman-teman spekulasi. Tapi kalau teman-teman nunggu MA 10-nya, teman-teman punya rule tersendiri ya. Tenang aja, ini milik bandar, di app-nya saya juga mengendalikan ke harga 585, teman tunggu aja sampai di situ teman-teman targetnya. Oke, ada MCAS teman-teman, MCAS nih, MCAS ya. MCAS dari siapa nih MCAS teman-teman? MCAS dari Bromo Faisal Budiman ya. Punten boleh saham MCAS gitu ya. MCAS lagi bagus MCAS teman-teman nih. Cuma target saya belum tercapai ya. Tanda kenaikan 1000 teman. Hanya bid overnya tipis deh nih. Enggak, tipis enggak. Sedang. Sedang teman-teman. Lumayan sedang teman-teman. Tanda penurunan belum dilewatin. Dia bikin tanda kenaikan. Targetnya di sini berarti teman-teman. Nah, sebelum MA 200 teman, ini targetnya teman-teman. Bila big MA 200-nya fix dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Udah teman-teman ya. Mudah-mudahan bagus teman-teman. Nah, teman-teman ketika naik harga tinggi seperti ini dan ada candle panjang seperti ini, teman-teman harus siap dengan yang namanya penurunan. Kemana level paling aman di sini? 845 ya. Kalau turun ke sini masih posisi aman. Satu ditahan di candle yang panjangnya, yang kedua ditahan MA 10 sama 20-nya. Kecuali kalau udah dijebolkan ke tanda penurunan 800, teman-teman cenderung dia akan turun gitu kan. Asalnya, tapi ingat teman, bandar lokal lagi jualan dulu nih, perhatikan ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman diambil sama bandar luar juga gitu kan, untuk si MCAS ini. Nanti kita lihat untuk 15 menitan ya. Nah, posisinya lagi murah banget, ini milik bandar, aman ya. Jadi teman-teman kalau ngambil di sini nih, ini sebenarnya lagi posisi murah banget, pakai banget saya teman. Karena kenapa? Kan murahnya di harga 1737 kan. Nah, murah itu sekarang murah banget, di bawah harga murah di sini. Nah, target bisa ke harga tengah, ini milik benarnya. Milik benar mah aman teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja teman-teman, minimal ke harga tengah dah teman sini. Cuman ini ya kebiasaan bandar ya, pengennya ya punya harga di bawah lah teman-teman ya. Bahkan mau di up tiba-tiba dia jualan dulu teman-teman ya. Itulah ciri seorang bandar teman-teman ya. Dia cenderung akan mengecoh retail teman-teman. Udah gini nih teman-teman ya. Sebenarnya karena ini kalau di beberapa emiten terjadi kenaikan yang bagus ya, koreksi satu candle dikit gitu kan. Candle seperti merek ini langsung naik lagi kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi waktu di sini kan terjadi penurunan malah dibawa turun gitu kan. Nah, begitulah teman, bandar itu cenderung mengalabui psikologis teman-teman. Tapi kalau teman perhatikan di sini MTS posisinya posisi murah banget. Bahkan harga murahnya aja di angka 1.800. Nah, teman-teman kan yang milik bandar 1.800 bisa dilalui loh teman-teman sini ya. 1.800 di mana ya? Nah, di sini teman, targetnya nih. Saya bikin target di sini ya. Di atas. Nah, teman-teman ya. Apalagi ini belum pernah, di sini tidak ada tanda kenaikan ya teman-teman. Ini tinggal ikutin aja nanti. Sementara ini targetnya nanti di 1100 dulu ya, di bawah MA 200-nya dulu teman-teman. Karena MA 200 lagi ke posisi menuju ke bawah. Walaupun sekarang sudah mulai ke tengah nih, sudah mulai. Ingat ya, belum ke tengah tapi baru mulai. Harus di break dulu soalnya ya. Minimal dia taikin dulu ke angka 1140. Nanti di break ya. Saya pikir sini kan tidak ada tanda kenaikan. Ada tanda kenaikan nggak sih? Harus digedein teman-teman ya. Kalau digedein baru kelihatan nih teman-teman. Ternyata ada teman sini nih. Sorry sini ada nih. 1455 teman target kenaikan, tanda kenaikannya ya. Ini gap bukan di mana? Gap ya. Nah, kita gedein apakah ini gap atau bukan, ketahuan teman-teman ya. Tuh, teman tersembunyi di sini gap nih. Gap kecil nih teman-teman ya. Ini target selanjutnya 1355, target selanjutnya ya kalau sudah menjebol MA 200-nya. Nah, perhatikan teman-teman, 200 sudah mulai kan menuju ke tengah tapi masih menuju ke bawah dikit ya. Nah, sementara ini kan si bandar lokalnya lagi jualan dulu teman-teman ya. Tunggu koreksiannya aja. Dan kalau pengen ngambil teman-teman ya bisa jadi si bandar lokal pun langsung ngambil lagi gitu kan, karena
oke, saya berhasil ngambil di sini kan jualan, berhasil ngambil jualan di sini, punya dana kan bisa jadi dia ngambil lagi di harga sekarang gitu ya. Kita cek 15 menitan nih posisinya. Kalau teman-teman mau ngambil teman-teman ya. Nah, ini posisi si MA 200-nya di bawah artinya masih posisi uptrend ya. Nah, kalau mau ngambil teman-teman ini kan masih di dikit ya satu tick ya di bawah MA 210 ya. Nah, dia biarkan masuk dulu teman-teman ke sini nih. Ke angka 970 dulu ya. Pas masuk 970 ini kan untuk 15 menitan ya. Tunggu nih teman-teman ya. Volumenya besar, hijau bagus, teman-teman masuk aja di situ. Nanti targetnya ke 1000 dulu, teman-teman jangan jauh-jauh dulu ya. Untuk satu jaman posisinya masih oke nggak? Nah, posisi untuk satu jaman pun suruh masuk dulu nanti ke angka 955 dulu nih. 955, 960, teman-teman bisa masuk di situ ya. Karena sudah masuk ke jalur MA 10-nya, targetnya nanti di 1000 dulu. 1000 break, nah harganya bisa ke harga lebih tinggi lagi teman-teman ya. Itu untuk menitan, teman-teman. Untuk satu harian kan memang posisinya lagi bagus juga teman-teman ya. Sudah nge-break area sini kan sedikit teman di break ya. Nah, ini bisa jadi up teman-teman. Tapi ingat candle yang tinggi seperti ini kalau tidak dilewati sampai ke angka 835 itu masih aman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman contohnya dan harus tahu juga gitu teman-teman ya. Setiap kenaikan yang tinggi akan diiringi dengan penurunan yang tajam, teman-teman. Begitu. Oh, saya harus ngukur dulu nih, contohnya teman-teman ngambil gitu ya. Ketika di harga merah sini 940 contohnya teman-teman ya. Nah, apalagi sorry. Kata-katanya salah saya. Nanti kalau dia cenderung turun lagi, terus dibawa ke level sini 840 masih posisi aman, asal jangan dijebolkan. Kalau ditahan di sini, wah turun dalam betul, turun dalam karena kenaikan pun tinggi, ya sebanding dengan risikonya kan teman-teman ya. Makanya teman-teman tunggu dulu sampai betul-betul dia itu dia berdiam diri di sini dulu, di angka 8345, 840, teman-teman. Yang penting dia tidak jebol si candle yang hijau tinggi ini, teman-teman ya. Model di sini teman-teman nih. Ini kan jebol teman-teman di sini. Akhirnya dibawa ke bawah kembali kan. Tapi kalau tidak jebol perhatikan di sini. Dia naik terus turun tapi tidak sampai level sini kan. Cenderung dia akan bagus teman-teman. Makanya ini sama teman-teman ya. Lebih baik tunggu dulu candle hijau dulu masuk dulu teman-teman ya. Tunggu sampai dia itu kecil. Nah, baru teman lihat si bana lokalnya masuk lagi enggak ya. Ini kan si bana lokal si PG nih. Ketahuan ya. Si PG yang ambil teman-teman kita gitu kan. Si PG keluar, nah kalau si PG sudah mulai masuk lagi atau enggak si YU, si MG nih, cenderung dia akan up. Karena si bahan lapornya keluar dengan sempurna teman-teman, 1,6 miliar keluar ya. Si DH aja sudah masuk langsung keluar lagi. Ya teman-teman, seperti itu ya si MCAS ya. Oke, teman-teman ini semua sudah mulai bagus, cuman harganya memang masih di bawah MA 200 ya. Masih ada potensi penurunan, tapi kalau dari hitungan saya ini milik bandar, cenderung emang bandar pinginnya seperti ini, teman-teman. Ingin punya harga di bawah banget, teman-teman. Oke, lanjut, teman-teman ya. Kita ada agro. Agro itu udah belum ya? Agro. Belum berarti teman si agro ya. Apakah ini bawaan agro? Agro berarti bawaan. Masa baru kemarin dibahas si agro deh. Baru kemarin dibahas teman si agro Ya, oke. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Ini masih posisi, ini tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik teman-teman. Saya bikin tercapai dulu sebentar ya. Kita kecilin dulu. Kita hapus dulu. Karena saya nggak akan ngasih tinggi, harga lebih tinggi lagi. Artinya sudah di break teman-teman ya. Tapi dengan candle merah, tetapi dia sudah ngasih tanda lagi kenaikan di angka 258. Nah, sebenarnya teman-teman 258 teman-teman ya. Nah, ini anemeten yang menjadi ini saya telat ngebahasnya teman-teman. Harusnya disamain waktu ngebahas brand, waktu ngebahas emiten Arto, teman-teman. Harusnya di situ ngebahasnya ya. Saya ngebahasnya telat karena ada yang nanyain aja teman-teman. Oke ya. 232 ada tanda penurunannya. Kenapa saya suka memberikan tanda penurunan teman-teman? Biar teman-teman sudah tahu nih, oh tanda penurunan berikutnya
Ternyata tidak dilewati, oh masih posisi aman. Pada sini nih, dia turun ke sini kan 240 sudah mulai tanda tanda bahaya gitu kan. Tapi ketika dia turun ke level sini masih aman ya. Kenapa masih aman? Karena ditahan di MA 10-nya sama MA 20-nya. Ya, jadi walaupun turun ke sini masih posisi aman, teman-teman. Tapi kalau sini sudah mulai warning nih, sudah bisa melewati MA 10-nya sama MA 20-nya kan sudah kejebol. Warning nih, itu kan tanda penurunan ketiganya dilewatin kan nih. Kalau cenderung hanya setengah aja, oke masih aman begitu teman-teman. Perhatikan EMA 200 teman sudah mulai mau menuju ke atas karena harga yang tertinggi sudah dilewati dengan candle merah walaupun dia hanya ngasih tanda kenaikan. Itu cenderung bagus teman-teman ya. Biarkan dulu turun dulu untuk menjemput 250 nggak jadi masalah teman-teman. Nanti target terdekatnya di sini teman-teman. Nah, ini target terdekatnya. Target pertama di angka 300. Saya kasih tanggalnya dulu ya. Saya ganti tanggalnya dulu teman-teman. Nah, saya kasih tanggalnya dulu berarti tanggal 5 10 25. Ini baru kemarin dibahas teman-teman ya. Eh, Nah, teman-teman seperti yang suka saya ketahui ya, saya ngulang lagi ini adalah P101 teman-teman. Artinya si emiten ini adalah dalam masa istilahnya pemantauan terus teman-teman ya. Ada 3 emiten yang kita pantau nanti kita tambah lagi. Jadi ini program 1001 bukan artinya besok naik, besok turun dan targetnya minimal ini 100% teman targetnya ya. Agro ini minimal 100% ya targetnya. Kemarin baru dibahas itu tanggal 17.09 tahun 2025 ya. Di harga 250. Sekarang baru naik berapa? Cuman 2 di 17.09 berarti masih di area sinilah 17 dan sini. Nah, dibahas di sini teman-teman nih. 17 dibahas sini ya. Lalu dibahas di sini terjadi penurunan di up lagi sampai kemarin ke angka 272. Jadi targetnya ini emang agak panjang dikit teman-teman ya. Ini menjadi tahap emiten yang dipantau sama saya teman-teman ya. Karena potensinya ini MA 200-nya berada sudah mulai bagus, MA 200 berada di bawah dan harga pun kalau kita lihat kenapa jadi pilihan simple teman-teman. Saya selalu memberikan kepada teman-teman itu hal yang paling simple ya. Kenapa simple? Ini milik bandar. Agak sedikit tipik ya di harga atapnya. Nah, biasanya kalau seperti ini suatu saat dia akan ke harga atap lagi. Dan yang penting ini nih 430 ini milik bandar. Makanya terpantau harga kesini juga sudah mulai bisa nih 600 900 juga masih bisa ya. Dan harganya sekarang lagi di bawah sesuai dengan prinsip bandar beli di bawah jual di atas gitu teman-teman. Makanya kita akan ngikutin hukum dasarnya beli saham itu di bawah ya, beli saham itu di bawah jangan di atas. Jadi teman-teman di sini bukan average. Contohnya teman-teman ngambil 250 gitu di sini ya. Tiba-tiba turun ke sini itu bukan average namanya. Namanya hanya tambah muatan aja karena posisi teman-teman di bawah. Beda halnya teman-teman di sini nyangkut nih 1700, 1600 atau nyangkut di angka 600 ya baru namanya average. Tapi kalau posisi di bawah di sini teman bukan average, tambah muatan aja gitu kan. Begitu teman-teman ya, agro ini targetnya P100 itu minimal 100%. Ya teman-teman, per hari kemarin ya Simpanan Lokal sudah mulai masuk 96, sorry Simpanan Foreign masuk ya 96,4 juta aja, tidak terlalu besar. Ada si AK ya, lumayan sama si C sudah mulai masuk. Nanti kalau turun ke level 250 masih posisi aman, sampai ke level sini pun masih posisi aman. Targetnya yang terdekatnya 290 teman-teman sama di angka 300-an teman-teman ya. Dan ini targetnya bisa sampai ke atas teman-teman. Saya belum bikin target lagi. Nanti setelah target 348 baru kita akan tentukan di mana target selanjutnya. Dan pungutan bandar lokal pun bagus, teman perhatikan bandar lokal sejak ngambil, wah udah lama bandar lokal ya. Bandar foreign deh kita lihat. Nah, di sini teman-teman, bandar lokal sudah ngambil sini ya. Walaupun ada pembuangan ya, tinggal sedikit barangnya tapi dia sudah mulai ngambil lagi. Jadi si bandar lokal itu, sorry si bandar foreign itu ngambil terus dibuang, tapi setelah pembuangan dia ngambil lagi di harga lumayan ya, harga tingginya lah teman-teman ya. Jadi saya pikir akan terus up ya, karena MA 10 pun masih berada di bawah kena dan menuju ke atas. Dan sekarang sudah mulai break teman-teman, walaupun ada penurunan tapi sekarang sudah mulai break, artinya harga tertinggi selanjutnya sudah ditempatkan sama si bandarnya. Oke teman-teman ya, saya pikir segitu dulu teman-teman ya. Yang kita bahas sudah sekitar 1 jam lebih, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih, salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, happy weekend, besok kita bertanding teman-teman ya. Oke, ciao.